Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelimpahan rahmat, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada batasnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Saputra dari Prodi PVTMO Reguler 3A dengan nomor NPM 321911080. Saya akan membuat tugas dari Bapak, yaitu tugas observasi tentang penyetelan sepeda motor. Nah, saya observasi di SMK Bina Utama Kendal, dan terima kasih untuk SMK Bina Utama Kendal karena sudah memberikan tempat untuk buat saya observasi. Nah, selanjutnya kita simak langsung video tentang observasi tersebut. Nah, let's go. Alat keselamatan kerja meliputi dengan wearpack, helm, sepatu, dan masker. Sekarang kita memasuki gambar teknik 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk melakukan penggambaran terlebih dahulu. Nah, sekarang kita memasuki dengan adanya alat-alat untuk persiapan bengkel seperti halnya obeng, kunci pas, kunci ring, kunci T, sikat kawat, filler gig, dan kunci pembuka busi, dan lain sebagainya. Nah, untuk alat pengukuran seperti halnya mikrometer dan jangka sorong. Pemeliharaan mesin berikut komponen-komponennya. Bagi saya, pemeliharaan mesin itu sangat mudah ya. Nah, bisa kita copot brol ya, satu mesin brol. Bisa kita lihat ini copotannya, bisa kita bersihkan dengan kuas dan bensin atau air atau apa gitu. Nah, itu adalah di dalamnya itu bisa kita bersihkan juga dengan kuas dan bensin. Nah, ini kepala silinder. Kepala silinder pun bisa kita bersihkan agar masih bisa digunakan dengan baik. Nah, kita bisa mengukur noken apakah masih normal atau tidak. Bila tidak normal, bisa kita ganti atau kita bubutkan lagi agar noken tersebut masih bisa digunakan. Nah, bisa kita lihat. Nah, apabila sudah benar, masih bisa kita gunakan. Pemeliharaan sistem pendingin pada motor. Periksalah kebersihan terlebih dahulu radiator menggunakan kuas. Jangan terlalu kasar saat menyikat radiator. Dan bisa pula menggunakan air bersih ataupun air yang mengalir. Bila di situ ada kerikil, bisa dicongkel menggunakan obeng min. Tetapi jangan terlalu kuat ataupun jangan sampai merusak sirip-sirip pada radiator tersebut. Setelah semuanya bersih dan kerikil-kerikil pun hilang, gantilah air radiator dengan cairan khusus. Pada cairan khusus radiator mengandung cairan anti karat, dan pada saat pengisian cairan tersebut di tangki reservoir jangan terlalu banyak ataupun melebihi upper, dan jangan sampai di bawah lower. Bila cairan tersebut di bawah lower, akan menyebabkan motor Anda cepat panas. Dan bila di atas lower, air radiator yang ada di dalam tangki reservoir akan keluar sedikit demi sedikit. Pemeliharaan unit kopling manual dan otomatis. Keluarkan oli terlebih dahulu pada bak mesin. Setelah itu, kendorkan baut bak. Kopling secara menyilang. Lepaskan bak kopling pada motor. Lepas penutup wadah mesin.
Jika tidak bisa, bisa menggunakan palu karet, diketok-ketok sedikit demi sedikit. Setelah itu, buka mur pengikat kopling sentrifugal. Lepaskanlah susunan kopling sentrifugal poros sengkol. Setelah itu, buka baut-baut penahan per kopling. Setelah semua baut-baut penahan per kopling dilepas, buka mur baut penahan kopling piringan. Lepaskan per terlebih dahulu. Lepaskan kopling piringan dari poros input transmisi. Setelah itu bersihkan bak pada kopling tersebut. Pelepasan susunan kopling sentrifugal, dan ini adalah pelepasan kopling otomatis. Karena semua mur dan baut sudah dilepas, maka langsunglah dilepas saja. Setelah itu, pembersihan bak kopling matic.
Bila dirasa sudah bersih, ya dihentikan. Dikarenakan memori HP yang tidak memadai, saya foto saja. Pada saat pemasangan kopling kembali ke dalam mesin, memori semua HP dalam tim saya penuh. Makanya saya foto satu demi satu dalam pemasangan kopling sampai bak kopling tersebut. Nah, sekarang kita memasuki tentang pemeliharaan bahan bakar bensin. Bisa kita copot karburator dari tempat duduknya dengan menggunakan kunci pas. Lepas karburator dari dudukannya. Nah, setelah kita lepaskan, kita lepaskan saluran-saluran angin-anginnya atau selang-selangnya tersebut ya. Nah, setelah lepas, kita buka bagian mangkoknya dan bersihkan dengan perlahan dengan menggunakan bensin. Bisa kita copot pelampung atau apa ini namanya ya, seperti bagian-bagian dalamnya, pelampung, pilot jet, main jet, dan needle jet. Nah, bisa kita copot dan kita bersihkan. Bisa kita kompresor, dengan kompresor malah lebih baik. Bisa kita, kalau tidak ada kompresor, nah ini kita bisa kuas karburator tersebut dengan kuas dan bensin ya. Nah, sekarang kita bisa memasangnya karburator tersebut dengan cara bisa kita gas-gas kembali apakah sudah normal atau belum. Apabila sudah normal, bisa kita kencangkan kembali karburator tersebut agar bisa kembali normal apabila sudah kita pasang dan kita nyalakan motornya tersebut biar tidak tersendat atau bahan bakarnya kurang maksimal. Agar bisa lebih maksimal, kita bersihkan seperti ini ya, dengan cara mencopot. Kita copot-copot karburatornya, kita bersihkan main jet, pilot jet, needle jet, dan lainnya. Ya, sekarang kita kembali lagi ke dalam sistem pengapian, memperbaiki sistem pengapian. Lepas busi dari mesin dengan menggunakan kunci busi yang sesuai ukurannya. Nah, kita copot ya businya terlebih dahulu. Setelah kita copot, bersihkan busi dari kotoran agar nantinya saat penyetelan celah busi dapat dilakukan secara tepat. Pembersihan busi dapat dilakukan dengan menggunakan sikat kawat atau dengan menggunakan amplas halus. Bisa kita ukur celah busi menggunakan filler gauge jika celah busi tidak sesuai dengan nilai spesifikasi setel celah businya. Bila celah busi terlalu renggang, maka pukul perlahan atau dengan membengkokkan bagian elektroda sampingnya agar elektroda samping merapat ke bagian elektroda tengah. Kemudian ukur kembali celah businya dan pastikan celah busi sesuai dengan spesifikasinya. Bila celah busi terlalu renggang, maka bengkokkan elektroda samping menjauh dari elektroda tengahnya agar celah busi membesar. Kemudian ukur kembali celah businya dan pastikan celah busi sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kita ukur ya. Ya, sudah mantap ini. Nah, setelah celah busi sesuai dengan spesifikasinya, maka pasang kembali busi pada lubang busi menggunakan kunci busi. Nah, kita akan memasang ini ya. Nah, kita lihat, kita pasang businya dengan
menggunakan kunci busi. Nah, sekian dari saya tentang pengapian yang ada di sistem pengapian sepeda motor kali ini. Karena sistem pengapian adalah jantung dari sepeda motor. Nah, sekarang kita menguji dan memelihara baterai dengan cara memeriksa tegangan baterai menggunakan avometer. Nah, kita bisa melihat tegangannya 10,5 yang harus kita lakukan sebenarnya 12,81 volt, itu yang baik. Apabila di bawah 12 volt itu baterai sudah lemah. Ketika baterai sudah lemah, bisa kita buka baterainya untuk bisa kita periksa berat jenis baterai tersebut. Nah, sekarang bisa kita buka baterainya dengan obeng. Nah, bisa kita melihat elektrolit baterai tersebut. Pemeriksaan elektrolit harus sering dilakukan minimal 2 minggu sekali bila kendaraan sering digunakan. Tambahkan elektrolit bila kurang dari kotak baterai yang bening memudahkan pengamatan penambahan cairan elektrolit. Jangan sampai lebih dari tanda upper level itu tadi ya, agar tidak tumpah dan menyebabkan keropos pada dudukan aki atau baterai. Sedangkan batas bawah ditandai dengan lower level cairan elektrolit jangan kurang dari batas bawah. Nanti bila kehabisan akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel baterai. Nah, ini pemasangannya lagi ya. Nah, setelah kita pasang, bisa kita cek kembali. Terima kasih atas nonton dari videonya ini, nonton tentang pemeriksaan tegangan baterai. Nah, kembali lagi kita ke dalam sistem perawatan rantai. Bisa kita cek keadaan rantai apakah masih bagus atau tidak dengan cara menggerak-gerakkannya. Nah, sekarang bisa kita sikat rantai tersebut agar hilang debu-debunya atau karat-karatnya, agar masih terlihat bagus dan baik digunakan. Nah, kita sikat-sikat. Nah, sekarang bisa kita berikan oli agar rantai tersebut masih bisa digunakan dengan tahan lama dan masih bagus apabila kita untuk berpergian jauh ya. Kita berikan oli agar kekencangan, kekendurannya bisa pas dalam memelihara sistem kemudi. Bisa kita cek dengan menggunakan alat seperti palu dan obeng. Obengnya obeng men. Nah, ketika kita sudah cek, bisa kita benarkan dengan palu dan obeng tersebut. Bisa kita ketok-ketok agar setang kemudinya agar lebih lembut untuk bisa dibelokkan ke kanan ke kiri. Nah, ini kita bisa cek apabila sistem kemudinya sudah enak untuk diperbaiki. Nah, ini ya, bisa kita luruskan. Melepas dan memasang roda dan memelihara sistem rem. Lepaskan terlebih dahulu baut dan mur as pada roda dengan kunci ring 14. Setelah selesai, tariklah roda dan serongkan ke bawah agar dapat melepaskan dengan mudah. Setelah roda terlepas, setelah itu lepaskan kaliper dari shockbreaker dengan menggunakan kunci L.
Lalu lepaslah bantalan rem dengan menggunakan kunci ring. Dan setelah terlepas bantalan rem tersebut, bersihkan bantalan rem menggunakan sikat besi atau amplas. Jika bagian yang sulit dijangkau, bisa menggunakan kompresor. Setelah bantalan rem sudah bersih, pasang kembali ke dalam kaliper. Jangan lupa untuk memasang kembali roda kedudukan motor. Pasanglah mur dan baut as roda dengan benar. Bila tidak masuk, bisa dipukul menggunakan palu karet. Setelah sudah masuk, kencangkan mur baut as tersebut dengan menggunakan kunci yang tadi untuk melepaskan roda tersebut. Dengan menggunakan kunci ring 14. Setelah itu, jangan lupa pula mengganti minyak rem ataupun menambahkan minyak rem tersebut. Minyak rem tersebut akan langsung menyalur ke kaliper. Bila saat pengereman kaliper itu terasa bergetar, berarti dalam pengencangan kaliper kurang. Lebih baik bisa dikencangkan lagi menggunakan kunci L. Sistem penerangan dan wiring. Baterai plus masuk ke fuse. Fuse ke kontak output. Kunci kontak ke speedometer. Kunci kontak ke switch Y. Sweep brown ke lampu depan brown. Dari sweep W ke lampu depan W.
dari sweep B ke lampu depan jarak jauh, lari ke massa. Lampu depan G ke speedometer G. Lampu depan G ke lampu belakang G, mengambil massa. Lampu belakang ke speedometer massa. Output dari kunci kontak masuk ke flasher. Dari flasher G tarik ke switch G. Pengambilan massa, lampu shine, filler. Langsung ke kunci kontak sweeps. Filler langsung ke sweeps. Lampu depan ground, mengambil massa langsung ke grounds. Diambil massa di atas juga bisa, diambil massa dari bawah juga bisa. Yang penting sama-sama grounds. Setelah itu LB send kiri, LB masuk ke sweeps LB. Sweep LB yang satunya lagi masuk langsung ke LB speedometer. Setelah itu LB lampu kiri lagi masuk langsung ke LB sense belakang kiri. Lampu sen kanan O masuk langsung ke lampu belakang sen O. Ngambil massa lampu sen kanan O, langsung masuk lampu speedometer O. Mengambil massa lampu kanan masuk ke sweeps. Setelah itu sweep B percobaan dimulai. Nyala,
Lampu sen speedometer juga menyala. Menyala. Depan nyala, belakang nyala. Lampu sen speedometer juga menyala. Bila semua sudah menyala, berarti semua sudah selesai. Sukses! Nah, oke. Itulah video yang bisa saya sampaikan. Nah, apabila banyaknya kekurangan, bisa kita revisi lagi. Dan mohon maaf sebesar-besarnya ya Pak, apabila banyaknya kekurangan yang bisa saya sampaikan. Nah, oke, sekian dan terima kasih. Bisa saya akhiri ya Pak videonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.